Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan juga kami ucapkan selamat malam untuk kita semua yang telah hadir di studio TVRI Jambi. Pemirsa, pemilu 2024 bukan hanya tentang pergantian kepemimpinan, tapi ini juga sebagai momentum penting bagi kita semua untuk bisa merubah kehidupan dan juga masa depan bangsa Indonesia yang jauh lebih baik. Karena suatu bangsa bisa dikatakan menjadi bangsa yang demokratis jika memiliki dua indikator yang masuk di dalam bangsa tersebut, yaitu banyak yang memilih dan juga sukses dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemilu yang berkualitas dan berintegritas tentunya diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2024 mendatang yang tentunya juga tetap memperhatikan asas luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, jujur dan adil. Luber ini merupakan teknis dan juga cara dari pelaksanaan pemilu itu sendiri dan pondasi utamanya adalah jujur dan adil. Lalu seperti apa kita semua, terutama penyelenggara pemilu untuk dapat mengawal pelaksanaan pemilu serentak 2024 tetap berpedoman pada asas jujur dan juga adil, terutama di Provinsi Jambi. Untuk itu selamat datang dan juga selamat menyaksikan dalam program acara Pilihan Rakyat. Baik, luar biasa sekali semangat dari seluruh peserta partisipan yang sudah hadir pada hari ini dan nantinya kita juga akan berbincang karena kita juga akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali bagaimana menciptakan pemilu yang jujur dan adil terutama di Provinsi Jambi. Iya, karena suatu pemerintahan yang memang dibentuk melalui pemilihan umum tentunya ini akan melahirkan satu legitimasi yang kuat karena ini berasal dari rakyat, kemudian ini dijalani sesuai dengan apa yang menjadi kemauan rakyat tentunya untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia dan juga tapi untuk bisa menciptakan satu pemerintahan ataupun juga satu kepemimpinan yang baik, ini kita harus melewati berbagai macam proses dari semua tahapan pemilu, Amsol. Betul sekali. Yang kita harapkan juga tahapan dari pemilu ini dapat berlangsung jujur dan adil dan juga tetap berpedoman pada asas-asas yang telah berlaku yang kita harapkan juga bahwa outputnya nanti akan mendapatkan pemimpin yang amanah. Dan untuk itu mendukung tema kita hari ini langsung saja kita akan mengundang sebanyak 4 orang narasumber yang akan berbincang bersama kita dan akan segera kita persilakan untuk duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Langsung saja kalau gitu ya. Langsung saja yang pertama kita akan mengundang dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Kita mengundang Ketua KPU Provinsi Jambi, Bapak Iron Syahroni. Kita berikan tepuk tangan. Selamat datang Bapak. Halo. Silakan. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kalau kita melihat aura dari Pak Iron ini selalu sehat dan juga semangat ya. Semangat. Walaupun kabarnya kalau nggak salah kemarin sempat sakit sebentar Pak ya. Itu biasa. Itu udah biasa Pak ya, perubahan cuaca. Pemilu biasa gitu ya Pak ya, capeknya ada. Dinamika dalam menyelenggarakan pemilu. Betul sekali. Baik, terima kasih Bapak. Boleh dipersilakan duduk. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua KPU Provinsi Jambi, Bapak Iron Syahroni. Baik, kemudian pemirsa yang kedua sudah ada narasumber yang sudah tidak asing lagi pastinya di TVRI Jambi. Ini ada Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi atau KOPPD, Muhammad Farisi SHLLM. Mas Farisi, selamat malam Mas Farisi. Biasanya di sini tapi sekarang di situ ya, gantian dulu ya. Betul sekali, dan suara tepuk tangannya juga cukup banyak seperti dari mahasiswanya ya. Orang dalamnya kalau gitu ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya. Kemudian, yang ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Jambi, pemirsa sudah ada Ketua Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, Ibu Sri Rahayu. Selamat malam Ibu Sri, silakan. Wow. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah Selamat datang di TVRI Jambi. Nah, saya pikir tadi di sini cuma Vidya Frasiska yang cantik sendiri, ternyata udah ada Ibu Sri Rahayu jadi berdua ya. Jadi berdua ya kalau gitu ya. Baik, terima kasih, silakan. Boleh duduk Ibu Sri Rahayu. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak ya Ibu ya. Dan selanjutnya kita akan mengundang seorang tokoh pemuda. Tidak hanya tokoh pemuda, tetapi beliau juga seorang musisi. Tapi saya sangat interest banget dengan style yang selalu ia gunakan dan ini juga menjadi ciri khas beliau. Oh gitu. Ya, kita langsung saja mengundang Bang Ismet Raja. Selamat datang Bang Ismet.
Tapi kita Wow. penasaran juga ya nanti dari Bang Ismet, apakah juga ada sebuah karya, biasanya kan ada lagu-lagu menarik nih yang diciptakan oleh Bang Ismet untuk menyuarakan publik. Tapi nanti kita coba tanya ya, apakah ada lagu-lagu menarik yang diciptakan untuk pemilu 2024 ya? Berarti kalau gitu langsung ditodong ya buat nyanyi gitu ya. Betul, Bikin terima musik kasih sendiri. Bang Ismet sudah hadir bersama kami. Dan tentunya tidak hanya keempat orang narasumber yang hadir di studio TVRI Jambi, Ya. Siska, tapi kita juga sudah kehadiran. Di sini banyak sekali peserta yang sudah mengikuti rangkaian acara pilihan rakyat pada malam hari ini. Kita akan sapa-sapa terlebih dahulu ya. Ya. Yang pertama di depan saya ya, memakai alma mater berwarna oranye. Ya, Oke, kita sudah oranye. bersama mahasiswa dari Universitas Jambi. Halo Selamat adik-adik. malam. Ini perwakilannya cukup banyak juga datang malam hari ini ya. Bisa dikatakan ini adalah generasi muda yang memang harus diberikan edukasi gitu ya. Betul sekali. Tentang pemahaman pemilu begitu. Betul. Siapa tahu Iya. nanti yang duduk di depan ini adalah calon gubernur Jambi di masa yang akan amin datang ya. 2045. Sebelahnya sepertinya calon Bupati Muara Jambi ya. Oke. Sebelahnya lagi kayaknya agak jauh ya. Gimana Calon tuh, wali gimana? kota Sungai Penuh. Bisa diatur kalau gitu. Oke, Bisa, kalau yang di bisa. belakangnya sama-sama orange, tapi kali ini dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Halo. Selamat malam. Terima kasih udah hadir malam hari ini teman-teman. Ini cukup ramai juga ya. Iya. Siapa tahu nanti di belakangnya ada perwakilan yang melanjutkan jejak dari Ketua KPU Provinsi Jambi Oh ya. iya. Siapa tahu ya. Kayaknya Amin. sudah terlihat nih siapanya. Atau gitu. mau jadi Ketua Fatayat NU? Oh iya. Bisa jadi ya. Baik, Oke. kita akan melanjutkan. Selanjutnya di sini juga telah hadir para mahasiswa dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, cantik-cantik ya. Semangat ya, tapi mereka tetap setia. Sudah 3 kali episode pilihan rakyat mereka selalu datang. Selalu datang. Sama tuh kayak yang orange tadi. Iya betul sekali. Terima kasih ya sudah hadir ya. Selanjutnya Siska. Oke, sudah ada dari Universitas Batanghari Jambi. Halo. Cewek-cewek cantik, generasi muda yang memang bersedia datang ke sini untuk bisa memahami ya apa itu pemilu gitu ya. Betul, ini sepertinya generasi anti golput dan kalau saya lihat ya mungkin di sekitar 4 orang ini kedepannya nanti akan ada yang jadi pengusaha sukses. Oh. Amin. Ya. Amin. Sepertinya salah satunya ada pengusaha jilbab ya. Terima kasih ya sudah hadir bersama kami. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita pada malam hari ini. Ya. Dan tak lupa juga Siska, di sana juga telah hadir ya para anggota dari PW Fatayat NU Jambi. Selamat datang. Assalamualaikum, Ibu. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan juga ada yang berasal dari sejumlah KPU Kabupaten Kota di Jambi ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Baik, kita akan mulai saja untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Iron Saroni terlebih dahulu. Pak Iron sebagai penyelenggara pemilu bahwa kita tahu untuk area kompetisi ini di pemilu 2024 semakin ketat karena adanya penambahan partai, terutama kalau kita lihat di Aceh ya ada penambahan sekitar 6 partai daerah. Nah, kita tahu bahwa area kompetisi ini semakin ketat. Lalu seperti apa komitmen dari KPU Provinsi Jambi sendiri agar nantinya bisa mengawal rangkaian pemilu 2024 ini dapat berjalan jujur dan juga adil. Seperti apa komitmennya? Silakan Pak Iro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi semua. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada TPRI Jambi yang sudah sering sekali mengundang kami di di acara-acara TPRI. Nah, kami bangga pada malam hari ini ya. Kami di depan orang-orang intelektual ya. Jadi ini kami akan gunakan untuk memaksimalkan sosialisasi kami gitu kan. Nah, baik pemirsa TPRI di rumah dan di studio yang berbahagia. Nah, untuk pemilu tahun 2024 yang akan datang ya, nah itu diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 18 partai politik nasional dan 6 partai Aceh ya. Nah, jumlah semuanya ada 24 partai politik, nah ya kan seperti itu. Nah, pemilu ini nanti itu dilaksanakan di tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, secara substansif pemilu itu adalah pertama adalah pelibatan rakyat secara menyeluruh ya. Nah, dalam mengambil keputusan ya. Nah, nanti suara rakyat
itu ya itu dikonversikan menjadi kekuasaan ya. Nah, rakyat mencoblos, nah hasil coblosan itu nanti di SK-kan dan orang itu berkuasa seperti itu kan. Nah, jadi yang pertama adalah pelibatan rakyat mengambil keputusan. Nah, karena di Indonesia ini ya pemimpin itu yang mempunyai legitimasi ya, yang mempunyai kedaulatan untuk memilihnya adalah rakyat ya. Nah, maka untuk melibatkan rakyat itu kita atur teknisnya. Nah, oleh karena itu agar demokrasi kita baik, demokrasi ini ya di Jambi khususnya tidak hanya kita pandang kuantitasnya. Nah, kita pengen demokrasi ini juga bagus kualitasnya. Nah, agar demokrasi ini bagus, baik secara kuantitas, kualitas, maka penentunya salah satunya adalah pemilu. Nah, oleh karena itu, ya kan, salah satu faktor ya untuk mensukseskan pemilu itu adalah ya untuk mensukseskan pemilu itu dibutuhkan keterlibatan banyak pihak. Nah, diantaranya adalah nanti keterlibatan adik-adik mahasiswa, ya kan, atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa, ya, elemen-elemen media gitu kan. Nah, sehingga nanti insya Allah kalau kita sudah bersama-sama untuk berpartisipasi, nah insya Allah pemilu tahun 2024 akan datang akan sukses seperti itu. Nah, kalau untuk komitmen sendiri Pak, kalau itu tadi kan mungkin imbauan juga untuk seluruh pihak terkait, terutama juga masyarakat dan juga generasi muda untuk bersama-sama menyukseskan pemilu 2024 agar bisa berjalan jujur dan adil. Nah, ini komitmen di tubuh KPU Provinsi Jambi sendiri untuk bisa melaksanakan ini sesuai dengan yang diharapkan seperti apa? Terima kasih. Jadi kami ya, KPU Provinsi Jambi beserta jajaran ya, kami untuk melaksanakan pemilu tahun 2024 itu personil kami kurang lebih hampir kurang lebih 100.000 ya yang kita libatkan nanti. Mulai dari KPU provinsi, KPU kabupaten sampai nanti ke TPS, tingkat TPS. Nah, jumlahnya itu kurang lebih 100.000 lebih lah sampai ke tingkat TPS. Satu TPS itu nanti jumlah personil yang kita libatkan itulah 7 orang ditambah dengan 2 itu 9 orang. Semua TPS di 11.160 TPS. Di 1.585 desa dan 144 kecamatan. Nah, kami memberikan jaminan kepada masyarakat Jambi, kepada adik-adik mahasiswa, kepada tokoh masyarakat, kepada pemangku kepentingan bahwa dengan gambaran seperti itu, ya, dengan kekuatan yang kami punya, kekuatan personil, kekuatan SDM, dan kekuatan dukungan masyarakat ya, yang ada di Jambi ini, kami yakin insya Allah kami memberi jaminan bahwa pemilu tahun 2024 yang akan datang yang akan kita laksanakan di tanggal 4 Februari itu akan bisa kami laksanakan dengan baik. Jujur dan adil. Seperti tema yang kita angkat pada hari ini. Jadi sudah dikomitmenkan dan juga disinergikan ya dengan KPU Kabupaten Kota Provinsi Jambi, bahkan juga KPU Pusat. Ya, sudah. Ya, baik. Berarti silakan, itu juga Siska, sebagai bentuk mewujudkan satu integritas dalam pemilu 2024 begitu Pak Iron ya? Ya. Iya, oke. Nah, kalau saya mau ke Mas Farisi dulu. Mas Farisi, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Mas Farisi, saya mau bertanya, ini tahapan pemilu kan sudah sampai sejauh ini dan tinggal beberapa bulan lagi gitu ya. Kalau menurut Anda, apa sih tantangan terbesar Indonesia menyelenggarakan pemilu, Mas? Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa TVRI, para narasumber dan teman-teman semuanya. Tantangannya adalah masyarakat harus paham demokrasi Pancasila itu apa. Nah, gitu. Jadi kita kan menganut negara Indonesia itu menganut paham demokrasi. Demokrasinya bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang berdasarkan musyawarah. Nah, di Pancasila, pemilu ini kan sarana untuk memilih pemimpin. Pemimpin dari eksekutif maupun dari legislatif. Nanti ada 5 surat suara yang akan kita coblos, mulai dari presiden dan wakil presiden, kemudian DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, itu yang kita anggap nanti pemimpin kita. Pertanyaannya adalah, kita bicara mengenai filosofinya, kita bicara mengenai hulunya sebelum kita masuk ke hilir, supaya teman-teman dan pemirsa TVRI bisa paham. Sebenarnya kita kan memilih pemimpin. Pertanyaannya, pemimpin seperti apa yang kemudian layak kita pimpin? Nah, jawabannya, clue-nya itu sudah dibuat sebenarnya oleh founding fathers, para pemimpin-pemimpin bangsa kita, itu passwordnya ada di sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kuncinya adalah kerakyatan, berarti seluruh rakyat Indonesia yang dipimpin oleh, berarti dipimpin adalah kalimat pasif ya, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Berarti yang layak memimpin bangsa ini adalah orang-orang yang hikmat dan bijaksana. Jadi bukan hanya sekedar orang-orang yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu. Kalau yang hanya mendapatkan suara yang terbanyak dalam pemilu, ya teman-teman bisa lihat bagaimana indeks demokrasi kita hari ini, bagaimana indeks korupsi di Indonesia hari ini, dan banyak beberapa kasus-kasus yang baik pusat maupun di daerah, banyak tokoh-tokoh yang kemudian pemimpin-pemimpin kita terlibat dalam kasus korupsi, yang dikorupsi adalah uang rakyat. Maka teman-teman, pemirsa harus paham bahwa yang layak memimpin bangsa ini adalah orang-orang yang hikmat dan bijaksana. Pertanyaannya, orang yang hikmat dan bijaksana itu yang bagaimana? Gitu kan? Nah, orang yang hikmat dan bijaksana, setelah saya pelajari, saya membuat sebuah riset, orang yang hikmat dan bijaksana adalah orang-orang yang bertakwa dan berilmu. Dan yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, apapun agamanya, mempunyai tingkat ketakwaan yang tinggi terhadap Tuhannya, maka dia akan mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Maka pada saat mereka nanti menjadi pemimpin, benar-benar pemimpin yang amanah. Itu yang orang pintar banyak, tapi orang jujur. Makanya slogan KPK itu kan, jujur itu hebat. Kenapa kemudian muncul slogan jujur itu hebat? Menurut saya jujur itu bukan hebat. Slogan itu salah kalau menurut saya. Jujur itu ya biasa-biasa saja. Karena normalnya orang itu harus berperilaku jujur. Kenapa kemudian aja slogan jujur itu hebat? Berarti sudah mulai berkurang orang yang jujur, maka dianggap jujur itu hebat. Maka teman-teman semuanya kemudian harus mulai sadar, masyarakat harus mulai tercerahkan. Yang layak memimpin bangsa ini adalah orang yang hikmat dan bijaksana. Artinya orang yang bertakwa plus berilmu. Oke, itu kata kuncinya ya, berarti itu tantangannya. takwa dan juga ilmu. Ya. Yang kita harapkan tidak hanya kuantitas suara saja yang menjadi pemenang pemilu 2024, tetapi juga bagaimana kualitas dari calon itu sendiri yang nantinya juga bisa memberikan Satu perubahan gitu ya. kiprahnya ya di tengah masyarakat. Nah, sekarang saya ke Ibu Sri Rahayu nih. Ibu Sri Rahayu, Ibu sebagai Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi, lalu seperti apa Anda juga ikut terlibat dalam mengawal Pesta Demokrasi 2024 ini, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para rekan-rekan pembicara, pemirsa TVRI dan adik-adik mahasiswa yang bersemangat. Sebagai ketua salah satu lembaga organisasi perempuan yang yang memiliki anggota hari ini di Jambi lebih dari 8.000, saya pikir memang keterlibatan perempuan juga harus menjadi hal yang diperhitungkan dalam mengawal demokrasi, khususnya pemilu hari ini gitu. Kenapa? Ya karena sebagian pemilih itu sebagian besar bahkan adalah perempuan begitu. Kalau perempuan tidak dilibatkan, ya tidak akan menjadi hal yang sempurna dalam proses pemilu, apalagi berbicara jujur dan adil. Gitu. Jujur saja hari ini, ya kalau perspektifnya perempuan yang paling jujur dan adil adalah perempuan, gitu kan? Gitu. ya begitu kan. Nah, apalagi bahwa pelibatan perempuan ini juga merupakan amanat undang-undang gitu. Tidak hanya dalam proses pelibatan untuk menjadi bagian orang yang dipilih, tapi juga dalam hal pelibatan untuk menjadi orang yang memberikan haknya dalam proses dalam proses pemilu kali ini. Perempuan adalah bagian elemen bangsa yang memang harus terlibat. Nah, dalam proses ini tentunya Fatayat NU siap dari pengurus PW sampai pengurus anak ranting yang ada di desa-desa untuk menjadi bagian dari pemilu dan bagian dari pengawalan terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Gitu.
Oke, jadi memang terus digerakkan seperti Iya. itu ya hingga ke tingkat bawah dan di sini tidak hanya membawa organisasi tetapi juga membawa nama perempuan ya. Baiklah, Siska silakan. Iya, kalau ngomongin perempuan memang ada keterwakilan perempuan juga di dalamnya gitu ya. Jadi memang harus melibatkan semua jenis kelamin gitu ya. Oke, saya mau ke Bang Ismet. Bang Ismet, pemilu kan sebentar lagi nih Bang Ismet. Apa pandangan Anda untuk pemilu 2024 ini? Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya terima kasih buat TPRI Jambi sudah mengundang Ismet Raja untuk kesini dalam kegiatan tentang pemilu jujur dan adil. Dan kepada 3 narasumber, Ketua KPU Bang Parisi dan Ibu, terima kasih. Baik, pandangan saya sebagai anak muda melihat pemilu hari ini, ya pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali ya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang kita harapkan masa depan kita 5 tahun ini berdampak 10 tahun akan datang. Maksudnya apa yang kita lahirkan hari ini adalah akan menciptakan bangsa 10 tahun akan datang seperti apa. Ya dengan tema yang jujur dan adil, yang sepakat kata Pak Palsi bahwa di Pancasila kita berharap bahwa yang menciptakan melahirkan pemimpin adalah rakyat. Yang melaksanakannya adalah yang ditentukan oleh negara adalah KPU dan pengawasnya adalah Bawaslu. Kita sebagai rakyat yang memilih siapa yang akan kita pilih untuk menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Makanya lebih selektif, lebih jeli lagi anak-anak muda hari ini, ya masyarakat khususnya. Siapa sih yang akan memang pantas, yang punya kualitas, yang punya integritas untuk memimpin bangsa ini, negeri ini, khususnya misal Provinsi Jambi itu sendiri. Ya kita berulang-ulang kali pemilihan pemilu berdampak nggak? Ada positifnya nggak kebaikan untuk negeri khususnya Jambi? Lihat prosesnya. Kalau memang tidak berdampak ya kita cari lagi pemimpin yang memang layak untuk kita pilih, yang benar-benar punya moral. Ingat. Oke, kata Pak Rizky tadi punya takwa dan ilmu. Moralnya lagi. Moral pemimpin yang dalam arti yang memang mereka amanah. Mereka menjadi pemimpin adalah sebuah pengabdian. Pengabdian itu yang kita cari, bukan orang yang mencari profesi, mereka mencari keuntungan untuk menjadi pemimpin. Ingat, ini selektif. Masyarakat harus paham siapa yang layak memang benar-benar memimpin negeri ini, yang memang untuk kesejahteraan rakyat, hulu dan hilirnya negeri kita maunya dibawa kemana. Ya, harusnya seperti itu. Jujurnya tidak ada jujur adalah kembali ke masyarakatnya. Kita jujur terhadap diri kita sendiri, siapa yang pantas untuk kita pilih. Jangan sampai kita diberikan iming-iming. Mereka tidak jujur dalam pemilihan itu sendiri, dipaksa dengan iming-iming tertentu. Jadi kita harus lebih jeli lagi bahwa siapa pemimpin yang memang harus menjadi kita pemimpin, bukan penguasa. Kita cari pemimpin, bukan penguasa. Baik. Iya, Bang Ismet, berarti ya, masyarakat harus lebih paham dan juga lebih selektif untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin gitu ya. Oke, Dan Amsal. juga bisa melihat track recordnya seperti apa, apalagi sekarang media sosial sudah berkembang ya. Ya. Jadi bisa melihat di internet bagaimana sosok calon pemimpin yang akan dipilih nantinya pada bulan Februari. Oke, Benar. nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama 4 orang narasumber. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pilihan Rakyat. Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Pilihan Rakyat TVRI yang kita juga masih membahas tentang pemilu adil dan juga jujur. Betul sekali. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang ada di studio. Asik banget ya, tadi Ya. ada satu lagu tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Ya. Semoga ini bukan tanda-tanda money politik ya. Oh iya, harus itu ya. Ataupun serangan fajar. Kita kawal bersama kalau gitu, Amsal ya. Betul. Setuju ya? Iya betul. Tapi tadi pada saat band Recycle nyanyi ya, yang di depan asik banget tadi ya. Oh, Tepuk gitu? tangannya nggak sendiri, Jadi? tapi tepuk tangannya bisa berdua gitu. Oh gitu. Coba bisa dipraktekin lagi nggak tepuk tangannya? Tuh cakep. Biar nggak bertepuk sebelah tangan kalau Betul. gitu. Tapi tahu nggak itu tandanya Apa tuh? Apa? Tandanya ini adalah calon presiden dan wakil presiden. Oh, masih ya. Semoga Masih ya. balik lagi ke situ kalau gitu Semoga. Baik, Vidya Francisca, Apa tentunya tuh? malam hari ini kita juga sepertinya melihat di sana ada Ketua KPU Kabupaten Muara Jambi ya. Oh iya. Pak Almutakin ya. Selamat malam Pak Almutakin. Siapa tahu nanti di segmen berikutnya pilihan rakyat bisa ke Muara Jambi. Oh iya, kita harapkan begitu ya. Karena kemarin juga saya sempat syuting bareng Bang Takin ya. Oh, panggilnya Abang. Iya, Udah Bang akrab Takin. banget sekarang ya.
Manggilnya abang ya. CS gitu loh. Tapi giliran Pak Iron manggilnya Bapak. Oh iya, kalau Bang Iron saya segan kalau Iya, gitu iya. ya. Tapi kenapa Pak? Curang ya Pak ya? Ini salah satu pelanggaran kode etik nggak Pak? Pak Iron mau juga dipanggil Bang ya. Iya. Jadi cuma bukan Bang Takin. Tapi yang kalau beruntung gitu. di sini cuma Mas Parisi. Oh iya. Kita manggil abang, dia manggilnya Mas. Oh. Ada apa? Kan dia pacitan, gimana dong? Iya, iya, iya. Baik, kita lanjutkan kembali. Iya. Kita berbincang lagi bersama 4 narasumber. Kalau Vidya, gitu, iya, saya silakan. mau ke, aduh apa ya, Pak Iran tuh Bang Iron nih kalau Panggil gitu abang aja ya malam Bang ini ya. Iron ya. Tampilan udah muda, ya sepatu udah sneaker. Oh gitu. Udah pakai blazer. Mereknya Anak apa ya? muda, Mereknya masa apa dipanggil ya? bapak? Oke, Bang Iron, kita tahu bahwa pemilu ini sudah masuk dalam tahapan masa kampanye nanti ya, Ya. tanggal 28 November 2023. Nah, kalau dari KPU sebagai pihak penyelenggara, apa sih yang diinginkan untuk masa kampanye ini? Ya, jadi sesuai dengan tema kita tentu adalah kampanye jujur dan adil ya lah. Nah, begitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selaku penyelenggara pemilu, selaku KPU, nah, tentu kami berharap bahwa kampanye yang akan kita laksanakan di masa kampanye di tanggal yang dimulai nanti di tanggal 28 November ya, tahun 2023 yang akan datang. Nah, maka yang kita harapkan adalah kampanye yang memang betul-betul kampanye yang memang sebagaimana yang diamanahkan di undang-undang ya. Ya, misalnya kampanye itu kita atur ya, tempat-tempat yang dilarang, yang tidak boleh misalnya kan. Nah, misalnya tidak boleh memasang APK itu di tempat-tempat yang jalan protokol misalnya gitu kan. Nah, kemudian tidak boleh di rumah-rumah ibadah, tidak boleh di fasilitas-fasilitas yang tidak dilarang ya. Nah, misal di rumah sekolah, di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, kemudian bagi masyarakat kita ya ada dua ya. Pertama, kita minta harapan kita kepada peserta ya. Peserta itu adalah partai politik dan calon presiden ya. Nah, harapan kita adalah seperti itu tadi ya, agar mentaati aturan-aturan sudah ditetapkan di undang-undang dan di PKPU. Nah, misalnya agar dilaksanakan secara tertib, ya, jujur, adil ya. Dan patuhi jadwalnya gitu kan ya, yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian kepada masyarakat, harapan kita adalah agar masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang cerdas. Kampanye ini adalah salah satu momentum bagi masyarakat untuk kemudian melakukan penilaian ya. Ada dua. Pertama adalah untuk melihat visi misinya ya. Nah, visi misi partai itu apa ya. Nah, kemudian programnya apa ya. Apa kelebihannya apa. Begitu juga calon presidennya. Ada 3 calon presiden, ada nomor 1, ada nomor 3. Ya silakan. Masyarakat ada visi misinya, ada programnya, ada profilnya. Nah, masyarakat kita minta untuk cerdas pada masa kampanye ini dengan membaca profilnya, membaca programnya. Nah, kemudian nanti setelah itu barulah masyarakat ini mengambil keputusan gitu kan. Nah, milih siapa nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang itu. Tidak hanya ujuk-ujuk memilih, itu kan berdasarkan like and dislike, kan? Berdasarkan kata orang gitu kan, berdasarkan ada sesuatu gitu kan. Tapi masyarakat dari momentum kampanye ini sudah mempelajari betul partainya seperti apa, visinya apa, programnya apa untuk masyarakat banyak. Presidennya juga begitu ya. Nah, kemudian menentukan pilihan seperti itu. Iya. Gitu. Nah, untuk tahapan pemilu ini kan prosesnya sudah panjang gitu, dari mulai partai politik yang sibuk mencari siapa yang akan mengisi koalisi untuk berapa persen suara gitu ya. Terus kemudian masuk dalam masa pencalonan, kemudian besok ini akan masuk dalam masa kampanye. Nah, uniknya ini apakah dari KPU sendiri sudah tercium nih aroma-aroma sudah tidak jujur dan juga tidak adil ini ya, kecurangan lah kalau gitu. Ya, jadi gini, dalam prinsip pemilu ya, asas pemilu kita itu kan ada luber dan jurdil ya. Langsung, umum, bebas, rasa, jujur dan adil. Nah, hari ini, malam ini TPRI mengangkat temanya sangat bagus sekali ini kan. Temanya adalah prinsip asas pemilu itu jujur dan adil. Nah, jujur itu tidak hanya berlaku bagi misal kami penyelenggara pemilu ya. Jujur dan adil itu tidak hanya berlaku untuk kami penyelenggara pemilu. Nah, jujur dan adil itu juga berlaku bagi masyarakat. Masyarakat kita juga harus jujur. Jujur artinya adalah kita itu memilih berdasarkan ketentuan-ketentuan sudah ditentukan gitu kan. Nah, misal begini, memilih itu ada tahapan yang saya bilang,
ada tahapan-tahapan memilih itu sama dengan misalnya anak bujang itu melamar anak gadis gitu kan. Ada perkenalan dulu ya, ada pendekatan ke orang tuanya kan. Ada kemudian misalnya apa gitu kan. Nah, baru kemudian tentukan pilihannya ya, gitu kan. Nah, begitu juga dengan masyarakat memilih ini. Pemilih juga harus adil gitu kan. Nah, bagaimana misalnya melihat visi misinya, programnya, kemudian latar belakangnya. Pelajari, sekarang semua sudah bisa diakses ya. Ada di browsing di internet segala macam itu kan. Nah, banyak referensi yang bisa kita lakukan. Nah, begitu juga misalnya jujur pesertanya. Nah, peserta juga kita minta jujur dan adil ya. Nah, misalkan begini, peserta pemilu itu ya, itu kalau ada partai politik ya, partai politik ada caleg di bawah-bawahnya kan. Nah, ada calon presiden, ada partai politik dan ada calon presidennya, itu peserta pemilunya. Nah, peserta pemilu ini kita minta bisa adil dan jujur. Nah, adil, jujur misalnya, bagaimana calon presiden itu ya, partai politik itu menerapkan prinsip-prinsip jujur dan adil itu. Ya. Nah, misalnya begini, peserta pemilu kita minta untuk mentaati semua aturan. Ya kan? Nah, aturan kampanye diikuti. Tidak boleh misalnya money politik, ya jangan dilakukan. Nah, tidak boleh black campaign misalnya, jangan dilakukan. Tidak boleh melaksanakan kampanye di tempat-tempat ibadah, jangan dilakukan. Nah, itu begitu. Begitu juga calon presidennya. Nah, adil berikutnya adalah kami selaku penyelenggara pemilu. Nah, kami selaku penyelenggara pemilu itu harus memastikan semua itu kita berlakukan sama. Ya. Mulai dari peserta kita berlakukan sama. Ya. Misal kampanye, ya. Kita atur betul nanti. Ya. Kita perlakukan adil kalau semuanya tidak boleh kita melakukan di tempat-tempat yang dilarang. Ya. Nah, harus kita komitmen seperti itu. Nah, begitulah. Jadi adil dan jujur dan adil pada peserta pemilunya. Ya, kami penyelenggara pemilunya, dan kemudian kita juga berharap masyarakat juga jujur dan adil dalam kemudian melaksanakan tahapan-tahapan ini. Seperti berarti itu. Bisa dikatakan untuk di Provinsi Jambi masih aman ya? Ya, aman. Oke, aman. Baik, itu yang paling penting. Selanjutnya gitu. ke Mas Farisi ya. Ini masih terkait juga dengan pelaksanaan kampanye yang dijadwalkan pada tanggal 28 November 2023. Nah, kalau Mas Farisi melihat bagaimana pemantauannya terutama di Kota Jambi, adakah ya peserta pemilu yang tidak jujur? Tidak jujur dalam artian mereka mencuri start terlebih dahulu untuk mengkampanyekan mungkin dari sisi partai politik ataupun calon legislatifnya. Seperti apa pandangan Anda, Mas Farisi? Ya, terima kasih. Jadi pemilu ini dilaksanakan dengan rule of law dan rule of ethic. Artinya ada berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan dan juga ada etika-etikanya. Nah, tahapannya sudah jelas tahapan-tahapannya dan aturan-aturannya. Nah, selama ini kita lihat memang banyak baliho-baliho yang ada di jalan yang sudah bertebaran, yang itu memang belum waktunya kampanye. Tapi tidak ada hukum yang mengatur di situ, ada ruang kosong, sehingga apabila kemudian ada calon-calon tertentu yang memasang asal tidak, kan ada alat peraga sosialisasi, ada APK atau alat peraga kampanye. Kalau sebatas tidak memenuhi unsur alat peraga kampanye, maka hal itu masih bisa dipasang. Tapi yang lebih penting dari itu, Mas Amzol dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jadi pemilu ini kan, memilih itu kan kalau berdasarkan aturan, itu hak. Tapi saya ingin meningkatkan, sebenarnya kalau hak nanti masyarakat juga punya hak untuk tidak memilih. Jadi menurut saya, ya yang lebih pas, memilih ini bukan sekedar hak, tapi merupakan kebutuhan. Jadi siapa yang sebenarnya butuh pemimpin? Kita yang butuh pemimpin. Tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya siapa yang layak memimpin bangsa ini? Orang yang bertakwa dan berilmu. Pertanyaannya adalah kemudian, mengapa rakyat harus memilih? Karena kita butuh pemimpinnya. Butuh pemimpin yang jujur dan adil. Saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin banyak yang belum paham, apa sih nanti tugasnya anggota DPR? Tugasnya anggota DPR ada 3. 1, legislative drafting. Dia akan membuat sebuah regulasi, peraturan perundang-undangan. Kalau di DPR RI berarti dia membuat undang-undang. Kalau di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dia akan membuat peraturan daerah. Yang itu akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, se-Indonesia. Kalau di Perda berarti di provinsi maupun di kabupaten, kota. Yang kedua adalah budgeting, atau menyusun anggaran. Apakah anggaran untuk pendidikan akan bagus, anggaran kesehatan akan bagus, anggaran untuk ini itu segalanya akan bagus, untuk kebudayaan apakah bagus, tergantung bagaimana orang-orang itu yang akan me-arrange anggarannya.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah controlling atau mengawasi pemerintah. Nah, 3 tugas yang sangat tidak mudah, 3 tugas yang sangat mulia, dan 3 tupoksi yang sangat berat untuk dilakukan. Dan apakah itu pantas diisi oleh orang-orang yang tidak bertakwa? Apakah tugas itu pantas diisi oleh orang-orang yang tidak berilmu? Coba teman-teman tanya, di baliho-baliho itu banyak yang tokoh-tokoh muda. Saya respect, saya menghormati teman-teman muda. Tapi pertanyaannya, mampu enggak mereka nanti? Coba ditanya, kalau ada teman-teman caleg yang kenal, coba ditanya, tahu enggak undang-undang pemerintahan daerah itu nomor berapa? Kalau dia enggak tahu, dia enggak bakalan paham nanti bagaimana dia menjalankan tupoksinya di DPR. Enggak bisa coba-coba. Jadi duduk, itu satu, dia punya integritas yang tinggi, moralitas, tingkat ketakwaan yang tinggi. Yang kedua, dia punya ilmunya. Mana yang ini desentralisasi, mana yang dekonsentrasi, mana yang tugas pembantuan, dan lain sebagainya. Banyak itu. Dan itu harus paham. Nah, kalau tidak paham, ya hancurlah bangsa ini. Harus Kira-kira paham begitu. tentunya ya. Dia harus paham tugasnya. Oke, Mas Satu Farisi. jujur, dia pasti punya ilmu untuk menjalankannya. Oke, Mas Farisi, kalau misalnya nih kita berandai-andai ya, jika nanti mendekati pemilu justru masyarakat malah meragukan dari penyelenggara pemilu itu sendiri yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, dan itu apa yang akan terjadi, Mas? Ya, bahaya kalau masyarakat sudah distrust. Nah, harusnya penyelenggara negara memberikan rakyat merasa percaya kepada negara, dalam ini konteks penyelenggaranya adalah KPU. Kemudian ada Bawaslu. Maka rakyat, civil society kita tidak boleh apatis. Kita harus terus melakukan pengawasan-kawasan. Bahasanya watchdog. Kita harus menjadi anjing pengawas untuk mengawasi semua tahapannya. Maka teman-teman tidak boleh apatis. Yang melek pendidikan, kira-kira begitu ya, yang paham tentang aturan, itu kan teman-teman yang kuliah misalnya. Nah, teman-teman generasi muda ini jangan sampai apatis. Tadi Mas Amjad juga sudah sampaikan, tolong dilihat rekam jejaknya. Sekarang sangat mudah. Jadi yang layak memimpin bangsa ini misalnya adalah orang-orang yang misalnya dia kaya, tapi dia tidak serakah. Misalnya dia kaya, tapi dia hidupnya sederhana. Kemudian banyak energinya, kemudian hartanya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini cocok nih, orang jiwa sosial yang tinggi. Bukan menjelang pemilu kemudian baru bagi-bagi bantuan, segala macam. Nah, pasti ada maunya tuh. Tapi dilihat rekam jejaknya. Kalau mungkin ada tetangga, ada tokoh-tokoh, kemudian lihat bagaimana rekam jejaknya. Jadi kembali lagi kepada bagaimana kepercayaan tadi, saya yakin KPU, Bawaslu, dan semua penyelenggara negara itu akan berlaku jujur dan adil. Tapi kita harus tetap melakukan pengawasan, dan kita awasi terus. Kemudian kalau ada sesuatu, videokan, kita viralkan. Oke, sama-sama mengawal seperti Sama-sama itu ya. mengawal. Baik, Iya. itu tidak hanya yang bijaksana pada saat pemilu ya, kadang juga ada yang bagi-bagi duit pada saat sebelum pencoblosan Oh ya, iya, ha. ngetok Serangan pintu, fajar ya. ngetok pintu, ngasih sembako ya. Padahal kita tahu sebelumnya kayaknya jarang ngasih sembako nih. Kok tiba-tiba pas pemilu ngasih sembako nih? Kalau bisa ya, kalau sudah kasih sembako sekalian dong bayarin token gitu ya. Ya Tapi kan, jangan setuju, ya, Bang jangan Ismet ya. Kita jangan mau disogok ya. Iya, jangan Baik. mau, jangan mau. Baik, saya ke Ibu Sri Rahayu. Tadi Mas Farisi juga sudah menyampaikan bahwa jadikan pemilu ini ya, suara kita itu jangan sebagai hak ya, tapi sebagai kebutuhan. Kebutuhan akan pemimpin yang kita idamkan, yang nantinya bisa menyuarakan publik ya, apa saja keluh kesah publik nanti bisa dapat direalisasikan dengan sejumlah kebijakan-kebijakan yang nanti akan diputuskan seperti itu. Lalu mungkin dari Ibu Sri Rahayu, bagaimana actionnya ini Bu, untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan juga bisa memberikan sosialisasi yang baik untuk pemilu 2024 ini, sehingga nanti masyarakatnya juga tidak terpengaruh seperti itu dan juga terhindar dari golput. Oke, kalau menurut saya lagi-lagi memang berbicara bagaimana pemilu akan berjalan dengan baik, pelibatan masyarakatnya juga semakin baik, ini tidak terlepas dari kerja kerasnya Bapak-Bapak KPU dan tim, juga Bawaslu. Kenapa? Karena memang saya juga sepakat dengan Mas Al-Farisi tadi, Mas Farisi bahwa perlu sekali membangun trust masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, gitu. Kalau masyarakat ini trustnya sudah terbangun, secara otomatis keterlibatan masyarakat untuk menyalurkan pilihannya ketika pemilu juga tinggi. Selain memang
trust-nya juga kepada calon yang akan dipilih, baik presiden, calon anggota legislatifnya begitu. Nah, lagi-lagi saya juga sepakat gitu, bagi para calon anggota legislatif baik pusat maupun daerah, memang lagi-lagi juga harus jujur gitu. Jangan lagi coba-coba untuk money politik, apalagi kampanye hitam seperti itu kan. Nah, peningkatan keterlibatan masyarakat selain memang kinerja yang baik dari penyelenggara pemilu tentu saja adalah bagaimana melibatkan masyarakat ini dari segala unsur masyarakat, baik dari anak mudanya. Ini sudah bagus banget nih keterlibatan hari ini. Anak muda mereka ini adalah orang-orang yang mewakili anak-anak muda di Provinsi Jambi, para calon-calon generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan. Mungkin seperti yang Mas bilang tadi, bisa menjadi calon KPU next-nya atau dan segala macamnya. Dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat tidak hanya pada sosialisasi, juga keterlibatan pada hal-hal yang lebih spesifik lagi begitu. Nah, tokoh-tokoh agama barangkali juga bisa harus dilibatkan. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat kita juga masih sami'na wa ta'na terhadap para kiainya. Jangan lupa bahwa negara kita ini, Provinsi Jambi terutama, adalah negara yang beragama, yang masih sangat patuh berpegang teguh pada agamanya. Walaupun memang secara nasionalisme, masyarakat Indonesia ini sangat nasionalis menurut saya begitu. Tapi agamismenya masih sangat tinggi di masyarakat kita. Jadi lagi-lagi bahwa keterlibatan masyarakat dari segala unsur harus dilibatkan. Oke, saling bersinergi dan juga berkolaborasi. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu untuk keempat narasumber kita. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama Bang Ismet Raja, ya. Sekarang kita waktunya kuis nih. Ada yang mau hadiah nggak? Okay. Coba, siapa yang mau hadiah boleh angkat tangan? Oh mau ya. Ibu-ibu dari Nahdlatul Ulama ternyata yang mau ya. Di sini sudah ada hadiah menarik yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber. Tunggu, hadiahnya apa dulu? Hadiahnya adalah pergi haji bagi yang mampu ya. Dan gitu juga ya? hadiahnya adalah 1 unit motor dengan angsuran per bulan 860.000 ya. Itu kayaknya selama angsuran 5 kamu tahun deh ya. kayaknya. Baik. Hafal banget. Mungkin kita kasih kesempatan terlebih dahulu ya. Dari Bang Ismet lah kalau gitu ya. Bang Ismet, kasih satu pertanyaan buat silahkan Bang teman-teman Ismet, dari apapun pertanyaannya silahkan. Terserah apa deh gitu. Oh, kepada siapa aja? Iya, bebas. Ya, tanggal berapa dilaksanakannya pemilu? Waduh, mudah banget. Mudah banget. Langsung cepat ya. Tapi belum selesai. Tanggal berapa diselenggarakannya pemilu di Afghanistan? Nah, Ya benar juga, belum selesai. Iya. Ayo, siapa yang bisa yang ini jawab? ya, yang ini ya. Oh, yang dari Silakan. Unja, oke. Boleh. Perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Billy Anggara Jufri dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi presiden. Presiden, amin. Berarti tadi prediksi saya kebalik ya. Presidennya sebelah kiri, ya sebelah kiri saya, wakilnya itu. Ternyata ini mau jadi presidennya, ya. Baik, jawabannya apa? Izin menjawab. Di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Asik. Gimana Betul Bang nggak? Ismet? Oke, Betul ya? benar. Baik, Pas di hari selamat. 14 Februari itu hari apa tuh? 14 Februari biasanya dilaksanakan hari apa tuh? Hari Valentine. Wah, tahu banget ya. Tapi P loh, sebentar, Valentine jangan gitu ngomong ya. Valentine kalau malam minggunya masih di sini. Boleh dikasih hadiahnya langsung ya. Selamat. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Oke, Bang Ya. Ismet. Ngomong-ngomong soal pemilu nih, tadi kalau kata Mas Farisi bilang kalau ada temuan entah itu kasih sembako atau bayarin token atau apapun gitu ya, posting lalu viralkan gitu. Nah, menurut Anda itu efektif nggak sih? Ya sebenarnya apapun yang kita mau lakukan sebenarnya efektif semua. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Berani atau tidak, jujur atau tidak, adil atau tidak kita melakukan itu. Karena ini kan berbentuk dalam arti orang mengasihkan sembako segala macam, itu kan bentuk kecurangan. Beranikah kita untuk menyampaikan itu? Berarti kan harus ada juga lembaga yang melindungi maksud rakyat yang peduli ya, Pak Presiden. Kita sepakat juga ada lembaga yang berani melindungi orang yang berani berintegritas untuk menyampaikan peristiwa itu. Karena kalau perorangan kurasa juga berat juga ya, karena akan berhadapan dengan orang-orang tertentu. Kurasa ya
regulasinya harus memang ada juga untuk melindungi orang-orang yang memang jujur untuk mengintegritaskan pemilu yang adil dan jujur itu. Berarti kalau dari Bang Ismet sendiri berani untuk memviralkan ya kalau misalnya ada ya kalau saya gitu? sih berani aja. Yang gitu. takutnya berani nggak mahasiswa ini seperti saya kan gitu. Sombong ya. Enggak, bukan. Karena satu, integritas itu ada di diri kita. Kita jujur terhadap diri kita. Kita ingin menjadikan pemimpin yaitu kembali ke kita. Kita mau seperti apa pemimpin ke depan itu kan kembali ke kitanya. Kita berani atau tidak, kurasa dengan untuk kebaikan untuk negeri ini apa nggak mau. Ya orang zaman dahulu juga berjuang memperjuangkan negara ini berdarah-darah mengorbankan nyawa. Kita hari ini tinggal melaksanakan saja, kita berat dan malah kita ikut bersekongkol dalam perselingkuhan itu, misal kesalahan itu, kita jangan sampai seperti itu sih. Oke, lalu menurut Anda tolak ukur untuk dijadikan bangsa Indonesia menjadi demokrasi yang sehat itu seperti apa? Ya, hari ini ya dari demokrasi, maksudnya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Yang menciptakannya itu dari rakyat itu sendiri. Kita berharap bahwa hari ini pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa yang memilihnya rakyat, penyelenggaranya adalah PKPU, pengawasnya adalah Bawaslu, terus yang pesertanya adalah anggota legislatifnya, ada eksekutif atau presiden atau anggota DPR. Bahwasanya yang kita pilih adalah mereka yang memahami apa yang tujuan mereka jadi pemimpin gitu nah. Mereka tahu nggak kondisi Jambi lah sendiri, hulu dan hilirnya persoalannya apa, bicara ekonomi, hukumnya, sosial, lingkungannya. Kalau mereka tidak memahami hulu dan hilir seperti Jambi itu sendiri, gimana mereka tahu yang tiga fungsi DPR tadi? Dia tidak memahami itu. Nah ini harusnya kita juga lebih jeli, pemimpin yang pantas untuk memimpin kita itu yang mana? Dia tahu nggak kondisi Jambi, bicara sungainya, bicara hutannya, bicara orang miskinnya, bicara yang kesehatannya, bicara regulasinya segala macam. Harusnya dia struktur itu harus paham ya. Bukan ujuk-ujuk nyalon, punya uang segala macam. Kurasa kita harus berubah, masyarakat harus cerdas lagi. Nah, untuk siapa sih yang pantas memimpin kita untuk 5 tahun ke depan, untuk Jambi yang lebih baik lagi sih, itu sih intinya. Oke, lebih bijak lagi ya untuk memilih calon pemimpin masa depan dan juga wakil rakyat ya. Iya. Bagi Ismet ya. Baik. Ya, kalau aku tambah sedikit. Ya, boleh, karena tadi aku nyamarkan ke Bang Resi bahwa watchdog adalah bukan rakyat sebenarnya. Aku ingin berharap watchdog adalah anjing penjaga yang di dalam parlemen nanti yang melindungi rakyatnya, yang menggonggong, bukan menggonggong rakyatnya. Karena kita berharap mereka lah yang menggonggong untuk mensejahterakan rakyatnya. Makanya watchdog itu berlaku untuk DPR sih sebenarnya. Lebih berani lah ya untuk menyuarakan. Oke. Ya, menyampaikan aspirasi rakyat juga supaya rakyat bisa sejahtera ya. Oke. Baiklah, sebelum kita istirahat ya, kita akan kasih kesempatan untuk Pak Iron ya. Pak Iron untuk memberikan satu pertanyaan lagi nih Pak kepada audiens kita. Silakan Pak. Ayo, apa tuh? Tapi kuisnya ada passwordnya. Ada passwordnya. Passwordnya apa nih Pak? Ya, ini bisa dibikin program di TPRI Jambi nanti Pak ya. Yaudah, nanti Pak Iron kita jadwalin buat bawain KSK aja lah kalau gitu ya. Apa namanya? Karena ini pesertanya intelektual, maka pertanyaan agak sulit-sulit dikit. Ya, boleh. Oke, silakan Pak. Silakan. Pertanyaan adalah tanggal berapa dimulai kampanye dan sampai tanggal berapa? Oke. Periode kampanye tuh tanggal berapa ya? Mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ayo, siapa yang bisa silakan. Di sini Siapa nanti selain dapat hadiah dari TPRI Jambi, juga nanti akan ditraktir kopi sama Pak Iron. Kopinya ada di depan tuh. Iya. Ayo siapa? Ayo, Teman-teman yang berani? ya, silakan. Ini dari Poltekkes Iya, ya. dari Poltekkes, silakan. Silakan boleh perkenalan dulu namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Wanda Hamidah. Wah, artis ya? Artis dong. Kita kedatangan artis loh. Wanda Hamidah dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Baik, izin menjawab pertanyaan. Sebentar, cita-citanya mau jadi apa? Sebenarnya cita-cita saya menjadi dokter. Oh, dokter. Ada peralihan cita-cita mungkin sekarang? Enggak. Enggak, tetap ya mau jadi dokter ya? Enggaknya gitu banget loh. Pokoknya mau jadi dokter. Baik, pokoknya dokter ya. Iya. Yuk, jawabannya apa? Jawabannya dari tanggal 28 November. Ya. 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Terbalik ya Pak? Gimana sih? Kok malah nanya balik ya? Kan Gimana? yang kuisnya Anda. Gimana Pak Iron? Gimana Pak Iron? 28 November sampai dengan 10 Februari tahun 2024. Oke. Iya, kita kasih hadiah Pak ya. Kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah. Saya ngasih apa? Hah? Oh boleh, kalau Bapak boleh, mau ngasih boleh, silakan. boleh. Silakan, Karena silakan, boleh. kita sambil sosialisasi pemilu. Oke, Oh, silakan, boleh Pak ya. Nah ini bentuk kerja nyata dari KPU tuh gini Ini. Amsol.
ada boneka KPU ya. Oh Oke. iya. Ini maskot ya, Pak? Ya, ya, ya. Iya. Ini hadiahnya juga persembahan dari KPU Provinsi Jambi. Kita berikan tepuk tangan dong untuk KPU Provinsi Jambi. Wow, ini ada maskot dan juga hadiah yang langsung diberikan oleh Oke, Ketua betul. KPU Provinsi Jambi. Terima kasih Pak Iron. Tapi tadi ada yang lupa sih Pak. Apa tuh? Passwordnya Pak ya? Oh iya, passwordnya apa? Jadi, Next untuk kuis berikutnya ya. karena yang menjawab adalah Artis. mahasiswi, jadi kita bebaskan passwordnya. Oh, gitu. bukan passwordnya. Loh, tuh hati-hati loh yang cowok-cowok ya kalau gitu. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi ya untuk perbincangan kita hari ini ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Rakyat. Suasana mencair karena narasumber pun juga ikutan joget. Betul Amsal. sekali, dan semoga memang tersedia kopi beneran ya. Agak haus ya malam ini ya. Baiklah, kita kembali lagi di Pilihan Rakyat. Boleh tepuk tangan untuk acara kita malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat bergabung buat pemirsa yang mungkin baru saja bergabung bersama kita di Pilihan Ya. Rakyat hari ini ya. Masih dengan membahas tema pemilu jujur dan adil yang juga menghadirkan 4 orang narasumber yang sangat luar biasa. Kita sudah membahasnya tadi di segmen pertama dan juga segmen kedua. Dan di segmen ketiga ini pemirsa kita akan melakukan sesi tanya jawab antara mahasiswa dan juga narasumber. Betul sekali. Baik, kita akan awali terlebih dahulu. Silakan yang ingin memberikan pertanyaan dari Universitas Jambi terlebih dahulu ya. Silakan. Oke. Boleh perkenalan dulu namanya siapa dan dari fakultas mana. Perkenalkan, nama saya Slamet Putra Dwi Arianto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, mahasiswa Fakultas Hukum. Kalau Cita-citanya apa? Kalau tadi temennya Gitu? kan pengen jadi presiden. Oke. Nah, sekarang kamu pengen jadi apa? Menko Polhukam. Wah, luar Waduh. biasa. Kita doakan Bukan semoga ya lagi. tercapai ya. Amin ya, amin. Amin. Baik, silakan Silakan. pertanyaannya. Baik Bapak, Ibu, narasumber pada malam hari ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan bahwasanya belakangan ini menggema istilah dinasti politik. Jadi pertanyaan saya adalah pemilu jujur dan adil apakah akan tercapai jika dinasti politik itu masih ada di negeri kita? Yang kedua, tadi Pak Farisi mengkritisi slogan dari KPK yakni jujur itu hebat. Artinya tema kita malam ini dapat kita pertanyakan juga bahwasanya tema kita pada malam ini adalah pemilu jujur dan adil. Apakah dengan kita mengangkat tema pada malam ini pemilu jujur dan adil, kita mengiyakan bahwasanya pemilu-pemilu pada sebelum ini adalah pemilu yang tidak jujur dan tidak adil? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Seru Kita nih langsung pertanyaannya ya. direspon langsung ya bersama keempat orang narasumber kita. Mungkin dari Pak Iron, Oke, bagaimana silakan. dengan politik dinasti ya? Ya, apakah pemilu tahun ini jujur dan adil dan sebelum-sebelumnya ini tidak jujur ya gitu ya? Betul Gimana? sekali. Silakan Pak. Pertama, Pak Iron. terkait dengan politik dinasti ya. Nah, itu yang mempunyai keilmuan menjawab, mungkin nanti ada pengamat ya. Mungkin Mas Farisi bisa menjawabnya. Tapi dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kita itu tidak mengenal namanya politik dinasti. Semua kita pelakukan sama ya. Nah, kalau sudah masuk ke gelanggang politik atau pencalonan, maka semua kita pelakukan sama ya. Mau dia anak si A, mau anak si B, anak si C ya. Nah, latar belakangnya mana, nama aslinya orang mana gitu kan. Semua kita pelakukan sama. Jadi tidak ada kelas A, kelas B ya di calon itu. Nah, bedanya cuma nomor urut saja. Ada nomor urut 1, ada nomor 2, nomor 3. Nah, kami penyelenggara pemilu memposisikan itu sama. Jadi tidak kita mengenal dengan politik dinasti. Yang kedua terkait dengan konteks pemilu jujur dan adil. Nah, setiap skala penyelenggaraan pemilu itu selalu saja muncul persoalan-persoalan yang dahulu juga muncul gitu. Nah, misal begini terkait dengan pemilu jujur dan adil. Nah, itu setiap 5 tahunan ya akan selalu muncul itu. Ya. Pemilu tidak adil, pemilu tidak jujur. Nah, ini persoalan klasik. Nah, bagi kami penyelenggara pemilu, ya, tadi Bu Sri juga menyampaikan bahwa kami penyelenggara pemilu terlebih dahulu akan membangun trust ini kan, kepercayaan publik terhadap kami penyelenggara pemilu itu bagaimana menyelenggarakan pemilu itu secara jujur dan adil. Ya. Nah, artinya adalah misalnya adalah kami akan bagaimana berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu itu secara jujur dan adil. Nah, misal
kami melaksanakan pemilu itu berdasarkan tahapan yang sudah dilaksanakan. Tidak boleh lari dari tahapan. Ada 11 tahapan pemilu itu. Mulai dari hulunya sampai nanti di muaranya. Mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir ya. Mulai dari perencanaan sampai nanti dengan penetapan calon terpilih. Itu kita pastikan bahwa di penyelenggaraan pemilu itu kita laksanakan secara jujur dan adil. Seperti itu kan. Nah, sehingga kami juga berharap bahwa apa yang kemudian menjadi titik lemah kita, yang bisa melihat kerja kita ke orang lain ya. Nah, oleh karena itu ya, mumpung hari ini adik-adik ini wajah-wajahnya ada wajah intelektual semua ya, nampak dari wajahnya kan. Orang intelektual itu nampak dari wajahnya. Apalagi misal kampus Unja, ada UIN, ada Umbari ya. Di samping wajahnya memang wajah cerah ya, tapi nampak dari orangnya wajah-wajah intelektual. Nah, oleh karena itu jika ada misalnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu ada titik lemah kami, nah mohon pada ruang-ruang tertentu kita diskusikan. Nah, misal hari ini kan, apa kira-kira yang menjadi kelemahan KPU provinsi sampai dengan jajaran di kabupaten kota itu ya menjadi masalah ya. Nah, sekarang kita diskusikan, kita akan perbaiki gitu kan. Nah, begitu. Jadi terkait dengan konteks jujur dan adil itu langganan 5 tahunan ini kan. Nah, insya Allah kita berharap bahwa pemilu tahun 2024 ini kami dari penyelenggara pemilu berkomitmen ya untuk menyelenggarakan pemilu itu secara jujur dan adil. Nah, seperti itu. Baik, kalau Mas Farisi gimana tanggapan Anda? Oke, pertama tentang politik dinasti. Politik dinasti itu pernah diatur ya. Dulu pernah diatur di peraturan perundang-undangan, kemudian di judicial review di Mahkamah Konstitusi, kemudian dibatalkan. Nah, alasannya adalah ya semua rakyat punya hak kemudian untuk memilih dan juga dipilih. Nah, politik dinasti itu sebenarnya bukan sesuatu yang melulu negatif, ya kan? Wajar bila, contoh biasanya bapaknya pebisnis, anaknya jadi pebisnis, ya kan? Gitu ya. Kan buah tidak jatuh dari pohonnya, kurang lebih begitu. Biasanya anaknya PNS, tidak semuanya, tapi biasanya akan meniru bagaimana orang tuanya. Maka tidak salah juga, misalnya kalau kemudian anaknya politisi, bapaknya politisi, anaknya juga jadi politisi. Karena memang kesehariannya dia sudah punya ilmunya, dia sudah punya pengalaman orang tuanya, maka dia akan terjun di situ. Yang tidak boleh adalah kemudian memanfaatkan kapasitas negara, ya, fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh negara yang kemudian dipakai untuk membantu atau dijadikan sarana untuk kemudian menggunakan dalam kampanye dan yang lain-lain. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Jadi politik dinasti itu kan dulu misalnya anak bapaknya gubernur, anaknya kemudian tidak boleh mencalonkan. Jadi kan tidak adil juga sebenarnya. Nah, artinya sebenarnya yang tidak boleh adalah menggunakan, bagaimana kita bisa memisahkan antara menggunakan fasilitas negara dan tidak menggunakan fasilitas negara, khususnya kepada anak-anak yang atau siapapun kerabat kemudian yang kemudian harus mencalonkan diri. Jadi politik dinasti itu sah-sah saja asal tidak menggunakan fasilitas negara. Kemudian orang-orang yang nanti akan didorong misalnya punya istri, punya anak, punya sepupu, dia punya kapasitas untuk itu. Misalnya nih, seorang istri gitu ya, kemudian sering mendampingi suaminya, tentu sudah kurang lebih juga paham bagaimana menjadi kepala daerah. Nah, tinggal nanti masyarakat yang menilai gitu loh. Apakah benar kemudian pada saat kemudian suaminya atau siapapun kemudian yang sebelumnya menjabat itu untuk kepentingan rakyatnya sejahtera, kemudian akan dilanjutkan. Nah, kemudian rakyat yang nanti akan menilai. Kemudian terkait dengan nilai-nilai kejujuran. Jujur tadi kan kalau di KPK tagline-nya jujur itu hebat, seolah-olah jujur itu jadi kalau orang jujur itu hebat gitu loh. Nah, itu yang kemudian saya kritisi, yang jujur itu ya biasa-biasa saja. Nah, terkait dengan pemilu tagline-nya seperti ini azasnya kepemiluan yang kemudian harus kita jaga bersama dan sebenarnya lebih untuk mengingatkan seperti yang disampaikan oleh Mas Iron tadi, bahwa manusia itu tempatnya lupa dan salah. Maka wajib bagi kita kemudian untuk saling mengawasi. Tidak bisa kemudian kita itu penuh memberikan, dibiarkan begitu saja. Nah, kita harus punya komunitas-komunitas. Contoh misalnya,
biar kuat, teman-teman harus punya komunitas. Saya misalnya, di lingkungan RT saya misalnya, waktu rapat RT misalnya saya sampaikan, contohnya begini, Bapak Ibu, kebetulan saya punya komunitas namanya Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi, KOPIPD. Saya sampaikan waktu rapat RT, saya sampaikan waktu misalnya rapat di forum-forum, di RT ini jangan sampai ada yang kemudian main-main politik. Jadi dalam tanda kutip saya gertak di awal. Kalau ada yang main politik, saya tahu nih, ini si A ini terafiliasi dengan partai ini, dengan tokoh ini, dengan calon ini. Nah, jangan sampai kemudian di RT ini, di wilayah ini ada, kalau ada yang seperti itu, saya yang melaporkan di depan. Pada saat biasanya kalau udah digertak di awal, biasanya minimal dia akan mikir 2 kali. Wah, hati-hati nih, ada Mas Faris di sini. Nah, kira-kira gitu. Nah, masyarakat juga boleh seperti itu. Kemudian lakukan pendidikan politik, sosialisasi ke tingkat-tingkat di lingkungannya, kemudian sampaikan. Kalau perlu pasang-pasang spanduk gitu kan. Nah, kasih nomor telepon, kali ini laporkan. Jadi masyarakat juga bisa ikut terlibat untuk mengawasi di betul. Lapangan seperti itu, terutama di daerah tempat tinggal. Baik, terima kasih Mas Parisi. Kita akan berikan kesempatan lagi untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Kita perkenalan dulu, namanya siapa dan dari fakultas mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kurniasari dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Izin Bang Iron. Waduh, Bang Iron nih. Baru ketemu sekali udah manggil abang ya. Luar biasa. Silakan. Bang Iron, Bang Farisi, Ibu Sri dan Bang Ismet. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemilu ini melibatkan rakyat dan yang menentukan pemimpin kita adalah rakyat. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana strategi komunikasi yang dibangun untuk menciptakan terjadinya ketidakadaan pemilu yang tidak damai di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Oke. Bagaimana strategi yang dibangun untuk menciptakan ketidakadaan pemilu yang tidak damai di tengah masyarakat? Baiklah. Silakan. Mungkin dari Bang Ismet dulu ya, mungkin memberikan tanggapan, silakan. Kritis nih soalnya kalau ngomongnya. Silakan Bang Ismet. Ya menarik sih, pertanyaannya sangat untuk informasi bahwa kita sepakat yang disampaikan Bang Iran bahwa dari inilah pesertanya dulu. Pesertanya menciptakan sesuatu yang gaduh atau enggak? Karena muaranya lihat nanti. Karena pemilu dari KPU sendiri sudah membuat regulasi, mekanisme, peraturan segala macam. Terus dari pesertanya akan ikut aturan atau tidak. Ya karena apa? Yang akan memilih rakyat. Karena kegaduhan ini tercipta dari peserta itu sendiri. Kenapa? Maaf, ada tim sukses. Karena tim sukses juga akan mempengaruhi sebuah gejolak dalam pemilu itu sendiri. Maka jangan sampai ini terjadi bahwa peserta juga harus ikutin aturan-aturan itu. Kenapa? Ini terjadi di masyarakat bahwa orang akan itu timbul. Akhirnya ada konflik sosial antara masyarakat pemilih itu sendiri dengan pemilihnya sendiri. Bahwa yang menciptakan kedamaian dalam arti pemilu ini adalah semuanya harus bertanggung jawab. Dari KPU-nya, dari Bawaslu-nya, dari pesertanya, dari pemilihnya. Hari ini harus sinkron. Makanya bilang kecerdasan kita dalam memilih adalah pemimpinnya. Terus KPU-nya sudah benar-benar terstruktur, sudah baik. Terus di mana kekurangannya di mana? Makanya kita saling mengisi, melihat kondisi itu bahwa menghasilkan suatu motivasi kebaikan untuk kecelah-celah rusaknya demokrasi. Kurasa kita semua tanggung jawab. Makanya penciptanya kembali kepada diri kita. Itu hoak atau tidak? Informasi itu benar atau tidak? Kita jangan masyarakat yang gampang sekali dengan media lihat kepada itu benar atau tidak. Kita gampang sekali untuk mengiyakan. Maka bilang harus cerdas juga dalam melihat situasi suatu keadaan yang terjadi di pemilu ini mungkin seperti ini. Seperti itu sih. Berarti harus ditelaah lebih lanjut lagi ya. Jadi jangan langsung jangan langsung berpercaya, terima aja itu. Menerima sesuatu yang belum benar faktanya. Karena hari ini kan media sosial gampang sekali masuknya. Kalau kita tidak melek atau tidak sadar akan kita gampang sekali. Maksudnya kembali ke diri kitanya sih itu. Kembali ke diri rakyatnya sendiri gitu ya. Oke, kalau dari Ibu Sri gimana tanggapan Anda, Ibu? Oke, kalau saya sih kuncinya satu, controlling. Controlling siapa? Semua elemen. Masyarakat mampu mengontrol dirinya, yang mencalonkan diri mampu mengontrol dirinya juga timnya. Pelaksana pemilu KPU dan Bawaslu tentu saja itu memang tugasnya untuk mengontrol.
Kalau seluruh elemen ini mampu mengontrol dengan baik dirinya, tugas-tugasnya, saya yakin pemilu kali ini akan jujur dan adil. Itu saja. Tapi kalau misalnya untuk menghindari habit yang sudah berulang-ulang kali gitu ya, itu gimana sih? Kalau dari segi pemilu yang sudah berjalan sampai dengan tahun 2023 ini. Silakan Ibu. Menghindari habit, maksudnya kecurangan. Kebiasaannya gitu. Kebiasaan kecurangan. Ya lagi-lagi saya pikir kuncinya tadi itu, kontrol. Iya. Sehebat apapun aturan sudah dibuat, sehebat apapun pelaksana pemilu melakukan sosialisasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kalau masyarakatnya tidak mampu mengontrol dirinya, menyaring informasi seperti yang disampaikan oleh Bang Ismet tadi, ya tetap saja tidak akan terjadi yang namanya pemilu jujur dan adil. Apalagi kalau pelaku di sini saya sebut adalah calon-calon, caleg-caleg ini. Caleg-caleg ini tidak mampu mengontrol dirinya, tidak mampu mengontrol tim-timnya. Ya, secara otomatis kecurangan di mana-mana akan terjadi. Sekuat apa sih Bawaslu, sekuat apa sih KPU kalau caleg dan timnya tidak mau mengontrol, tidak mau jujur terlebih dahulu terhadap proses ini. Begitu. Nah, mungkin Bang Iran bisa jawab ya, kalau misalnya masyarakat ini menemukan ada satu temuan nih, ini biasanya akan melapor kemana? Ya, terima kasih. Sebetulnya yang menjawab ini kan Bawaslu. Oke. Bawaslu itu kan fungsinya adalah pertama mengawasi tahapan, kemudian tapi karena saya pernah juga di Bawaslu, tidak apa-apa lah kita komentar sedikit kan. Mengawasi, kemudian menerima laporan, mengkajinya, kemudian melakukan rekomendasi ya. Nah begitu. Jadi terhadap masyarakat jika ada menemukan pelanggaran ya, nah itu bisa dilaporkan ke Bawaslu ya. Nah Bawaslu itu biasanya ada kantor-kantor semua kabupaten ya. Nah tapi juga misal terkait dengan kampanye, nah itu bisa juga dilaporkan pada kami KPU, baik di provinsi, kabupaten kota maupun di perangkat-perangkat di bawah gitu kan. Nah, kalau ada misal pelanggaran yang terindikasi itu misal melanggar gitu kan, nanti bisa kita koordinasikan dengan pihak-pihak kepolisian. Oke, jadi memang sudah ada tugasnya masing-masing ya. Dan untuk pengawasan nanti bisa di backup sama Bawaslu. Dan mungkin kalau di sini juga ada teman-teman mahasiswa yang melihat bagaimana praktek kecurangan, ada juga pelanggaran. Jangan lupa, jangan takut ya. Jangan takut untuk melaporkan dan harus berani seperti kata Bang Ismet tadi Bang ya. Karena itu menjadi salah satu poin penting keberhasilan pemilu tahun depan gitu. Betul sekali. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita akan fresh kembali suasana pada malam hari ini ya. Kita akan hangatkan kembali. Kita akan mendengarkan lagu spesial persembahan dari Recycle Band. Ikan dalam kolam, Recycle. Dikasih lagu dangdut langsung joget semua ya. Emang dasar generasi muda suka joget kalau gitu ya. Tapi saya kasih penawaran, masih mau digoyang? Maksudnya apa sih? Kok ada yang teriak mau ya di sebelah kanan ya. Baiklah kalau begitu kita nanti lanjutin nyanyinya lagi. Tapi sekarang kita mau bagi-bagi hadiah lagi nih. Ya, kita masuk dalam sesi kuis lagi. Betul mungkin sekali. Tadi siapa yang udah ya? Oke, sekarang kita mau minta Mas Parisi. Mas Parisi ya, silakan untuk memberikan pertanyaan atau ada passwordnya juga silakan boleh. Ya. Silakan Mas Parisi. Ya, pertanyaannya satu tapi A dan B. Oh, satu A dan B. Ini dosen banget ya. Ya, pertama pemilu diatur di dalam peraturan perundang-undangan, diatur dalam undang-undang nomor berapa. Kemudian nanti ada berapa surat suara yang akan kita coblos. Oke. Jadi undang-undang nomor berapa, aturan pemilu dan juga ada berapa banyak surat suara dalam pemilu 2024. Silahkan. Wah, ini temannya Pak Presiden lagi nih. Pakai password nggak Pak? Kalau passwordnya siapa nama-anak tertua anak Mas Parisi? Oh gitu. Ayo, berat banget. Berat banget passwordnya ya. Perkenalkan, nama saya Adam Dian Biharu. Waduh. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Oke, passwordnya. Bingung dia. Passwordnya dia nggak tahu, roaming langsung. Baik, jadi bentar, cita-cita mau jadi apa? Menjadi Menkumham, Menteri Hukum dan HAM. Oh, luar biasa. Pemimpinnya ada di depan, menterinya di belakang ya. Oke, yuk silakan jawabannya yang pertama.
Jadi terkait dengan pemilu itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan untuk surat suara itu kita akan memilih yang pertama itu adalah Presiden dan Wakil Presiden, memilih DPR RI, memilih DPRD provinsi, dan memilih DPRD kabupaten dan kota. Oke, bagaimana Mas Farisi? Dan Oh, satu memilih lagi. DPD. Oke, gimana Mas Farisi? Mantap. Oke, selamat. Langsung diserahkan hadiahnya. Ini ada maskot Oke, dari Mas Farisi, KPU silakan. Provinsi Jambi ya. Iya. Jangan lupa maskotnya ini harus dibawa kemana-mana untuk menyosialisasikan pemilu 2024 ya. Selamat ya, langsung diserahkan. Baik, kita Oke. lanjutkan. Masih ada pertanyaan berikutnya. Kali ini kita akan berikan kesempatan untuk Ibu Sri Ibu Rahayu. Sri, silakan Silakan. Ibu. Oke, karena yang hadir malam ini adalah para intelektual, apalagi ada anak-anak hukum. Untuk menyalurkan suara, itu adalah hak untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun secara tulisan. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal berapa? Oke, pasal berapa hak untuk menyampaikan pendapat ya? Silahkan di Undang-Undang Dasar 1945. Ayo, ini Mungkin kalau nggak dari salah, kalau nggak apa? salah ini dari SMP udah pernah belajar, Ya. SMA juga dipertegas lagi ya. Oh iya, luar Tuh, biasa. kalau bisa berarti bisa jadi Menkumham. Ayo, Amin. Adam. Ayo, pasal berapa? Yang di sebelah kanan mungkin boleh coba menjawab pasal berapa? Ada yang ngintip-ngintip Google kayaknya. Ayo, ada. Yang sebelah kiri juga boleh, mbak-mbaknya ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Oke, nah ini sebelah Pak Presiden nih. Coba Sebelah kita Pak tanya Presiden. ya. Tapi kita tanya dulu nih cita-cita mau jadi apa nih? Perkenalan dulu silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Tri Ogza dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Oke, panggilannya Tri ya? Ogza. Oh, Ogza. Ogza, Baiklah. aduh. Ogza, cita-citanya mau jadi apa Ogza? Jadi ketua MK, Pak. Oh, ketua Waduh, MK, ketua MK. luar biasa. Amin, amin, Mantep amin. banget nih. Yuk, Oke. silakan jawabannya. Pasal 28E ayat 3. Pasal 28E ayat Waduh, 3 benar. Pasal 28 Silakan iya, Ibu ayat 3. Sri. Silakan. Ibu Sri. Boleh langsung diserahkan hadiahnya. Dan semoga kalau kamu beneran jadi ketua MK ya, hadiah ini jadi bukti bahwa cita-cita kamu terwujud ya. Karena kamu telah menyampaikannya hari ini. Jangan lupa ya Undang-Undang 4 narasumber ini loh. Betul, ya. jangan lupa kerjasama dengan TPRI Jambi ya. Karena kita juga ikut mengaminkan loh malam ini ya. Betul. Kita lanjutkan pertanyaan terakhir, Oke. pertanyaan ketiga. Satu pertanyaan lagi Dari yang siapa? akan disampaikan oleh silakan Siska. Waduh, saya. Apa ya? Ayo, bebas pertanyaannya apa? Siapa nama panjang dari Ketua KPU? Ayo, beserta Gini-gini beserta gelar Beserta gelar, oke. dan nama istri, anak, sama orang tuanya. Siapa? Ayo, oh dari sana lagi. Ayo, yang ini atau yang mana? itu? Yang itu. Sebentar, kita serahin sama Pak Ketua. Pak Ketua milihnya yang mana Pak? Yang cewek atau yang cowok Pak? Serah dia lah. Oh, radio lah katanya. Keluar bahasa Jambinya ya. Oke, kalau kayak gitu. Pak Ketua juga nggak enak ya. Enak kita. Yuk, silakan Siska pilih yang mana? Yang depan saya Oke. dong. Oh, yang ini? Bar. Iya, Oh, tadi dia oke. pas, ayo siapa yang bisa jawab? Gini-gini langsung. Sabar ya. Ayo silakan. Baiklah, nama Bapak Ketua KPU yaitu Bapak Iron Sahroni SPDI. Benarkah? Nama istrinya? Lengkap banget ya. Jangan bawa istri sini. Waduh. Oh berarti kalau di luar ini ya jomblo ya? Bujangan. Oh bujangan. Oke silakan diberikan hadiah. Bener ya Pak Bang ya? Iron. Oh benar, alhamdulillah belum potong kambing ya. Namanya belum diubah. Kalau pakai password berat password. Oh iya gitu ya. Baik. Yang ngasih kuis lah nggak? Langsung diserahkan hadiahnya. Oh gitu. Yang ngasih kuis. Oh produser Yuk, kita silakan Ibu Nita. Ibu produser kita. Oh ibu produser kita mau di belakang layar aja Pak ya. Jadi Bapak aja Pak, mohon izin Pak langsung diserahkan hadiahnya. Selamat ya. Tadi cita-citanya pengen jadi apa? Oh Menteri Menlu. Luar Negeri. Oh, oke, baik. Oh wow. Ini jangan Semoga ditinggal nanti ya. terwujud ya. Masuk Calon dalam menteri hari. semua. Menteri semua ini gimana? Dari Jambi ya. 70% menteri itu dari Jambi insya Allah di masa yang akan datang ya. Mudah-mudahan ya. Amin, mudah-mudahan. Amin.
Baiklah ya, terima kasih untuk teman-teman dan semoga hadiahnya bermanfaat. Sekali lagi ini hadiah juga persembahan dari KPU Provinsi Jambi dan juga ini juga bisa menjadi pengingat teman-teman semua bahwa nantinya teman-teman harus menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Iya, dan juga jangan golput ya, nanti pas ke TPS ingat lagi, oh iya ya, tanggal 25 November aku sudah belajar ini loh, banyak edukasi yang sudah diterima, jadi itu jadi apa ya, satu penopang buat kita mikir lagi ya untuk Iya, betul. siapa kita akan memilih siapa dan siapa pemimpin yang berhak untuk mendapatkan suara Betul kita. sekali. Kita akan berikan kesempatan kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya. Selanjutnya silahkan perwakilan dari mana lagi? Kita akan menuju ke, silahkan. Ibu silakan boleh berdiri. Silakan. Kalau ini boleh nggak kita tanya cita-citanya juga? Silakan Ibu, mohon izin namanya siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi dari Fatayat NU. Pertanyaan yang pertama, mungkin ini lebih khusus untuk Bang Ismet. Banyak pengamat yang memprediksi bahwa para pemuda yang basically pemuda kan pemilih yang mendominasi pada pemilu tahun 2024. Tapi disinyalir juga bahwa pemuda inilah yang paling banyak apatis. Artinya dari sekian banyak pemuda yang padahal mayoritas itu berpotensi untuk golput. Bagaimana Bang Ismet melihat fenomena ini? Selanjutnya saya rasa banyak masyarakat yang masih trauma dengan pemilu tahun 2019 karena polarisasi yang sangat kental terjadi pada pemilu 2019 itu bahkan sampai sekarang itu masih terasa. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa polarisasi juga akan terjadi pada pemilu tahun 2024. Bagaimana Bapak Ibu melihat fenomena ini dan bagaimana kita untuk mengantisipasi hal itu terjadi kembali? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bang Ismet langsung bisa menjawab. Silakan. Baik, akan jawab pertanyaan siapa Mbak tadi Mbak? No. Mbak Nopi, baik. Ukuran anak muda itu kan umurnya ya dari pemula sampai 40 tahun lah ya, itu anak muda. Bahasanya gini. Sebenarnya bilang bahwa anak muda apatis segala macam, sebenarnya ada kekecewaan. Maksudnya kekecewaan melihat pemilu-pemilu berikut, sebelumnya, pemimpin sebelumnya yang masuk dalam arti yang mereka banyak janji-janji politik segala macam. Ya kita berharap di tahun 2024 ini memang kita anak-anak muda Indonesia khususnya harus melek politik, kesadaran atas politik itu sendiri. Berapa penting sih politik buat kita? Ya karena gini, majunya sebuah bangsa itu kembali kepada kita anak-anak muda juga, maksudnya paham atas tentang kebijakan-kebijakan yang terjadi hari ini. Naiknya harga minyak, cabai segala macam itu juga kebijakan politik. Tapi kalau kita tidak sadar akan politik itu sendiri, maka kita akan digilas oleh politik itu sendiri. Maka kecerdasan dalam berpolitik, kurasa kembali lagi suasananya sih yang kita lahirkan. Kita menghadirkan pemimpin, maksudnya marwahnya orang terdahulu leluhur adalah sebuah mimpi bangsa. Kita berharap pemimpin-pemimpin yang hari ini akan hadir itu mewariskan cita-cita leluhur bangsa sebelum kita yang hadir untuk diwariskan untuk generasi agar anak-anak muda tidak fanatik, tidak melek terhadap politik. Kenapa? Kekecewaan sih. Akhirnya membaca golput segala macam. Makanya kesadaran antara pemilih yang dipilih harusnya seperti itu sih. Harus saling berinteraksi, memberikan sebuah harapan bangsa sih. Kita harus menjaga kewarasan. Maksudnya gini, bangsa kita mau dibawa kemana? Bawa anak muda hari ini. Ya gini, akhirnya kalau kita tidak peduli, maka politik ini akan membunuh kita sendiri. Anak-anak muda ya akan tergilas. Ya, kita berharap dengan kegiatan malam hari ini, teman-teman di luar sana, anak-anak muda, khususnya mahasiswa, ya akan sadar berapa penting sih politik buat kita. Kita tidak bisa lari dari politik itu sendiri. Kita harus kebutuhannya sih, kebutuhan politik untuk apa sih? Betul, bukan keinginan. Betul. Kalau keinginan berarti cuma sebatas kepuasan batin. Tapi kalau kebutuhan adalah masa depan. Kita berharap anak-anak muda, ayo melek terhadap politik, jangan fanatik. Ayo kita cari pemimpin yang memang pantas untuk kita pilih, yang bisa memimpinkan bangsa ini, negeri ini, khususnya Provinsi Jambi. Itu sih. Oke, baik, terima kasih Bang Ismet. Kalau Mas Farisi gimana tanggapan Anda? Baik, yang pertama, apatis itu bisa dikurangi dengan cara pendidikan politik. Oke. Jadi teman-teman penyelenggara dan pemerintah, partai politik itu jangan hanya melakukan sosialisasi tok,
Bukan sosialisasi penting, tapi yang lebih penting adalah pendidikan politiknya. Pertanyaan tadi, untuk apa kemudian kita memilih, siapa yang layak untuk dipilih, masyarakat harus sadar kalau kita memilih sembarangan nanti efeknya apa. Kita punya pengalaman buruk loh teman-teman, dan itu jangan sampai kita lupakan, tapi harus jadi pembelajaran. Hampir semua anggota DPRD kita periode yang lalu itu masuk penjara semua, ya kan? Nah, kita harus menjadikan pengalaman itu. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan hanya sosialisasi, tapi juga pendidikan politik. Seperti baik. hari ini TVRI sudah sangat luar biasa. Pendidikan politik itu penting ya, terutama juga bisa diterapkan di lingkungan keluarga. Seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah di Pilihan Rakyat. Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Pilihan Rakyat TVRI, dan tentunya ini sudah masuk dalam closing statement yang artinya kita akan mengakhiri acara ini, tapi tentunya ini adalah satu momen yang dimana semua generasi muda ataupun juga kita semua bisa mendapatkan edukasi gitu ya tentang pemilu seperti apa. Mungkin Ketua KPU bisa memberikan closing statement, silakan Bang Iron. Pertama ya, kami KPU Provinsi Jambi mengajak kepada kita yang ada di studio dan kepada segenap masyarakat Jambi yang ada di luar sana, di rumah, yang mungkin sedang bersama keluarga dan yang mendengar dimanapun kita berada. Nah, ingat tanggal 14 Februari tahun 2024 kita ke TPS lagi. Kita mencoblos 5 surat suara ya. Yang pertama kita mencoblos untuk presiden ya, dan wakil presiden. Yang kedua kita mencoblos untuk DPR RI. Yang ketiga kita mencoblos untuk DPD RI. Yang keempat kita mencoblos untuk DPR Provinsi. Dan yang kelima adalah kita mencoblos untuk DPRD Kabupaten Kota. Sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Ajak keluarga tersayang, karena mumpung hari Valentine. Ajak orang tua, ajak ibu, ayah, keluarga terdekat, dan yang lupa juga ajak pacarnya juga. Luar biasa. Terima kasih Pak Iron. Selanjutnya Mas Farisi, silakan. Ya, saya mengingatkan kembali kepada seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saya kembalikan demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Kemudian siapa yang layak memimpin bangsa ini, ada passwordnya di sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu orang-orang yang hikmat dan bijaksana. Orang-orang yang hikmat dan bijaksana adalah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, kemudian mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, plus kemudian selain dia bertakwa, kemudian dia harus berilmu. Kemudian generasi muda harus aktif ya, dengan berbagai macam kanal informasi yang ada hari ini, kemudian harus membuat kreativitas, membuat inovasi, membuat sosialisasi dan edukasi-edukasi yang menarik, yang kemudian akan membanjiri itu semuanya di kanal-kanal media, sehingga orang akan termotivasi untuk datang dan menjadi pemilih yang cerdas. Demikian. Baik, terima kasih Mas Farisi. Silakan Ibu Sri Rahayu. Oke, saya ada 3 hal menurut saya yang harus disikapi. Pertama, jangan ciptakan peluang. Peluang apa? Peluang untuk terjadinya polarisasi, terjadinya kecurangan. Untuk itu maka mari sama-sama semua elemen masyarakat terlibat, sama-sama mengawasi proses terjadinya pemilu yang jujur dan adil. Kedua, jangan jadi orang golput. Rugi loh, orang golput itu adalah orang-orang yang merugi. Ketiga, libatkan. Ayo libatkan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Bang Ismet Raja, silakan. Baik, saya mewakili anak muda untuk teman-teman anak muda, ya khususnya yang di sini, teman-teman mahasiswa yang di luar sana. Ayo, mulai hari ini teman-teman kita sadarkan politik, seberapa penting politik buat kita, karena yang menentukan masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Baik baju mundurnya sebuah bangsa adalah kembali ke anak muda. Maka hari ini teman-teman anak muda, ayo peran ini kita ambil peran ini. Ayo kita songsong masa depan bangsa ini, maju atau tidaknya bangsa ini kembalikan anak muda. Pilihlah pemimpin yang memang layak, yang pantas, yang memimpin untuk masa depan bangsa ini, negeri ini, khususnya Provinsi Jambi juga, yang punya moral, yang punya integritas, yang mempunyai, yang disampaikan Pak Presiden adalah takwa dan ilmu. Kita harus selektif, karena
kurasa ini momentum menuju Indonesia emas 1945 nanti. Kurasa ini menjadi tonggak awal untuk kita bahwa bangsa ini harus lebih baik lagi, harus maju lagi di tangan anak muda. Karena masa depan kita adalah anak muda ke depan. Masa depan ada di tangan anak muda, setuju. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat orang narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini, kita akan kasih hadiah lagi. Hadiah lagi, apa tuh? Kuis? Untuk peserta yang beruntung kita akan kembali memberikan kuis ya pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan persilahkan ke Mas Bang Ismet Raja. Mas atau Bang nih? Bang ya, Bang Ismet Raja silakan boleh memberikan satu pertanyaan. Pertanyaan lagi, aku bicara Jambi aja lah mungkin teman-temannya. Oke. Siapa nama gubernur pertama kali Provinsi Jambi? Baik, gubernur pertama kali Provinsi Jambi. Ayo. Agak berat ya. Belajar sejarah lagi kita. Yuk silakan. Ada yang tahu, jangan lupa bijak menggunakan medianya ya. Dirubah aja. Pas dirubah aja. Dirubah. Wali kota pertama kota Jambi aja itu. Kenapa? Wali kota pertama. Wali kota pertama kota Jambi. Siapa? Ayo, jangan lupa. Delete deh yang tadi. Biar jadi sejarah juga kan. Jambi pertama, delete. Udah diketik ya, ternyata berubah ya. Berubah lagi nggak Bang Ismet? Silakan. Ini yang ada di depan nih. Oke. Boleh. Bang Ismet sudah ada yang mau jawab. Ini udah ada nih. Yuk boleh berdiri, dapat 2 deh bonekanya ya. Baik Bang, izin menjawab. Bapak Makalam. Setuju, sepakat. Betul ya. Oke, selamat. Langsung diserahkan. Mungkin izin Bang Ismet. Langsung diserahkan untuk hadiahnya. Ini satu paket ya, banyak banget ya. Buat adik-adiknya mungkin. Betul. Oh masih ada satu pertanyaan lagi setelah ini. Setelah ini masih ada satu pertanyaan lagi. Oh, satu pertanyaan lagi. Ayo, boleh langsung diberikan. Wah, ini memang jadi MK nanti. Betul. Nanti ini bisa dipajang di lemarinya ya. Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Selamat. Mungkin pertanyaan kedua, Mas Farisi? Ya, silakan Mas Farisi. Karena sudah ditetapkan oleh KPU kan, nah, siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang nanti akan berlaga atau mengikuti pemilu tahun 2024. Dia mau nunjuk lagi dong. Yuk yang di sebelah sini silakan. Oke, ini perwakilan dari ya. UIN ya. Silakan. Siapa nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024? Namanya siapa? Nama saya Rian dari Universitas UIN ST Jambi. Oke, cita-citanya dulu, belum ditanya. Cita-cita jadi Menko Polhukam. Kemaritiman dan investasi. Oh, luar biasa. Menko Marves ya. Oke. Baik, silakan. Silakan. Jawabannya. Paslon nomor urut 1 ada Anies dan juga Muhaimin. Nama lengkap. Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Yang nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Dan paslon nomor 3 ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baik. Gimana Mas Farisi? Benar. Oke. Langsung kita serahkan hadiahnya, silakan Mas Farisi. Berarti kalau jawabannya gini, anak-anak muda di Jambi udah siap ya untuk pemilu 2024 Betul. ya. Jadi masyarakat Jambi, anak-anak Jambi juga sudah teredukasi dengan baik ya. Iya, dan juga sudah saja. hafal. Betul. Sudah hafal nama-namanya siapa nih yang mau dipilih gitu ya. Nah, ini juga nantinya akan menjadi kesempatan juga bagi generasi muda lainnya untuk dapat meningkatkan edukasi lagi bagaimana nantinya kita dapat melihat track record dari masing-masing calon yang nantinya akan mewakili terutama Jambi ya, mewakili Jambi di tingkat nasional seperti apa dan juga menyuarakan aspirasi rakyat sehingga juga ini nantinya balik lagi ke kesejahteraan masyarakat. Baik, tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Kita berikan tepuk tangan untuk Ketua KPU Provinsi Jambi, Bapak Iron Sahroni. Kita berikan tepuk tangan untuk Ketua KPPD, Mas Farisi. Kita berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya kita berikan tepuk tangan terima kasih Ketua Pengurus Wilayah Fatayat NU Jambi, Ibu Sri Rahayu. Dan juga tokoh pemuda Provinsi Jambi, Bang Ismet Raja. Terima kasih terima semua kasih sudah narasumber. hadir. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tak lupa juga kita ucapkan terima kasih untuk Recycle Band. Baik, yang kita harapkan memang pemilu 2024 dapat terlaksana sesuai dengan integritas dan juga kita harapkan juga dapat menjadi pemilu yang berkualitas dari sisi penyelenggaraan, berkualitas juga untuk calon pemimpin dan juga wakil rakyat yang nanti akan terpilih.
Baik sekali, dan tentunya masyarakat Indonesia harus juga lebih cerdas dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di Indonesia dengan terus mempertimbangkan rasional dengan matang. Untuk itu mari kita sama-sama kawal pemilu 2024 agar bisa menjadi pemilu bersih, jujur dan juga adil. Akhirnya saya Vida Francisca dan saya Ahmad Solihin beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan terimalah persembahan terakhir dari Recycle Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.